Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan. Olahraga sambil membersihkan rumput ya. Berikan satu komentar ya. Beberapa kali saya melihat rekan saya maupun beberapa figur ya menyampaikan bahwa sebetulnya logo halal itu nggak penting karena orang-orang di Indonesia itu semuanya mayoritas Muslim, jadi tahu, dan sehingga yang harusnya itu adanya logo haram. Saya akan sampaikan kenapa itu kurang relevan ya. Pertama, mungkin rekan-rekan yang tidak terlalu relate dengan makanan halal ya. Jadi bagi seorang Muslim, halal itu adalah bagian dari part of his life, bagian dari ketaatannya. Karena bagi seorang Muslim itu, makanan halal itu akan berpengaruh pada aktivitas sehari-harinya. Kami percaya bahwa makanan yang tidak halal bisa mempengaruhi kinerja kami. Kalau ada yang punya hafalan, bisa mempengaruhi hafalannya. Kalau yang reguler, itu bisa mempengaruhi semangat kami dalam beribadah. Dan juga secara kesehatan, juga bisa mempengaruhi kami dalam berbagai hal ya. Karena di Islam itu kami diajarkan untuk konsumsi yang halal dan toyib, halalan toyiban. Maksudnya adalah halal itu yang sudah ditentukan, baik dari zatnya, prosesnya, maupun dari pengolahannya. Sementara toyib sangat customized. Customized itu berarti tergantung dengan orangnya ya. Kita tahu beberapa saudara kita tidak bisa makan gula banyak ya. Alergi kacang ya. Kacang itu halal, tapi kalau membuat dia alergi, membahayakan nyawa, itu nggak toyib. Jadi kombinasi itu halal itu menjadi sesuatu yang mutlak ya, given dari Allah. Sementara toyib customize masing-masing personal. Nah, halal itu apa sih? Mungkin rekan ya yang belum paham tentang halal. Halal itu tidak hanya dari bahannya saja, tapi juga dari proses dan pengolahannya. Kalau dari sumbernya bahan, itu berarti bahan halal yang memang boleh makan bagi Muslim. Misalkan ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Tapi ada juga hewan-hewan yang diharamkan, tidak boleh untuk dimakan. Ini juga bagian dari ujian ya. Seperti babi, terus kemudian kita juga dilarang untuk makan hewan bertaring, seperti kucing, anjing, dan sebagainya. Kalau itu adalah halal dari zatnya ya. Terus kita juga nggak boleh makan yang memabukkan, mengancam keselamatan kita, alkohol, narkoba, membuat kita kehilangan akal. Karena Islam sangat dijaga banget manusianya. Coba kalau Anda bayangkan, ketika orang mabuk, sakpo itu kan kehormatannya sulit dijaga ya. Nah, dari dia berperilaku tidak selayaknya orang yang terhormat, kehilangan akal, dan sebagainya. Di sisi lain, selain dari zatnya, halal haram itu berkaitan erat dengan proses pengolahannya. Ambil rumput dari serumput ya. Proses pengolahannya itu akan sangat berpengaruh. Ayam itu halal, namun ketika disembelihnya tidak menggunakan proses yang Islam, antaranya adalah membaca doa Bismillah ya Allahu Akbar baru disembelih. Kemudian disembelihnya tidak dengan mengikuti syariat-syariat seperti menuntaskan darahnya, memotong bagian leher untuk, kan ada ya ayam-ayam yang di strum, dipukul. Begitu juga dengan lele. Kalau lele kasih makannya itu adalah aturan manusia ya, itu juga kurang baik bagi kita. Itu proses pengolahannya harus menyebut nama Allah ketika dia disembelih dan harus dengan bahan-bahan yang toyib. Tidak bisa kita menggunakan ancu, alkohol, meskipun 1% itu tetap mempengaruhi ya tentang kehalalannya itu. Jadi selain pengolahannya, pemotongan hewannya juga dalam proses masaknya. Apakah dia menggunakan alkohol, apakah dia menggunakan alat masak yang sama yang juga digunakan untuk memasak bahan-bahan yang diharamkan. Misalkan dia masaknya ayam, dia nggak pakai alkohol, tapi pakai wajan yang belum disterilkan dari menu sebelumnya. Babi karica mungkin itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Sehingga dari sini kita tahu bahwa halal itu butuh effort. Untuk bisa mencapai kehalalan itu butuh effort. Tidak semua orang paham, tidak semua orang aware tentang bagaimana proses menyediakan makanan yang halal. Dan tidak semua orang juga peduli. Ada yang malas-malesan, tidak mau tahu dagingnya dari mana. Yang penting ayam ya sudah. Padahal kita tahu, kalau meskipun Anda di luar negeri ya, di negeri mayoritas non-muslim, meskipun itu adalah ayam, kalau disembelihnya bukan dengan nama Allah, cara menyembelihnya dengan cara di strum, tidak dituntaskan darahnya, itu juga menjadi masalah sendiri. Nah, melihat dari itu semua, akhirnya kita tahu bahwa untuk mendapat makanan halal itu butuh sebuah proses yang bagi sebagian orang melelahkan, ribet, males gitu ya. Itulah mengapa logo halal itu penting. Logo halal itu berarti sebuah reward, sebuah penghargaan bagi restoran yang sudah pasti punya knowledge. Jadi kayak sebuah reward, sebuah cap reward saja. Kalau kita lihat di beberapa restoran itu ada istilahnya Michelin Star. Jadi Michelin Star itu adalah seperti sebuah penghargaan yang diberikan kepada beberapa restoran atau tempat makan yang layak untuk dikunjungi. Tentunya apa? Tentunya dengan memperhatikan beberapa hal. Satu sisi pastinya harus enak. Selain enak, dia juga harus punya standar-standar yang baik. Kebersihannya. Ketika dia sudah aware dengan kebersihan, dia akan melakukan effort yang lebih daripada restoran-restoran yang lainnya. Begitu juga dengan halal tadi. Setelah kita tahu bahwa untuk menyiapkan makanan yang halal itu ada berbagai kriteria.
ria, dan kita tahu tidak semua orang telaten untuk melakukan hal itu. Makanya logo halal itu juga seperti Michelin Star itu, dia adalah reward. Reward yang pertama memastikan bahwa yang punya restoran itu punya knowledge tentang Islam, punya knowledge tentang memilih bahan, proses mengolah dan menyajikan secara halal, bahkan menamainya pun juga itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Untuk menyajikan makanan yang halal itu, restoran itu harus punya knowledge-nya, harus punya infrastrukturnya mungkin, dan harus punya supply yang mendukung tentang halal itu. Makanya logo halal ini saya melihat sebagai sebuah reward bahwa Anda melakukan effort lebih dan Anda berhak untuk dilabeli itu. Tentu saja ini terlepas dari kontroversi halal haram yang diperdagangkan, yang memang regulasinya saya juga masih agak was-was ya kadang ya. Tapi ya kalau kita serahkan ke pemerintah, insya Allah kita husnuzon, setidaknya itu menjadi hujah kita kepada Allah. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa halal itu adalah sebuah effort yang tidak semua orang bisa untuk mencapainya, seperti Michelin Star. Dan sangat aneh ketika ada orang yang mengatakan karena kebanyakan orang Islam di sini harusnya nggak ada logo halal, harusnya ada logo haram, yang makanan haram. Kita tahu ya, haram itu sendiri konotasinya negatif. Coba Anda bayangkan di dalam sebuah negara, kita tidak meremehkan ya kualitas masakan di negara Perancis, Italia gitu ya, hanya karena satu negara itu semuanya jago masak. Apakah kita layak bilang harusnya nggak usah perlu ada penghargaan atau cap Michelin Star di sana? Karena kita tahu negara itu hebat. Makanya yang perlu dibeli adalah restoran yang nggak enak saja. Itu kan agak sangat aneh ya. Yang pertama, Michelin Star itu harus di-achieve ya tadi. Sebagaimana logo halal harus di-achieve. Butuh knowledge, butuh proses, butuh effort yang lebih. Sementara kalau kita kasih logo haram atau logo label non Michelin atau yang makanan yang nggak enak, pertama tidak semua orang mau dilabeli jelek ya. Yang kedua ya, siapa yang mau repot ngurus? Saya lagi ngurus label haram saya ya. Atau saya lagi effort ngurus label bahwa restoran saya itu restoran yang nggak enak, nggak Michelin Star. Itu kan sangat kontraproduktif. Dari situ saja kita paham bahwa logo halal itu diperlukan, bukan logo haram, untuk mengidentifikasi proses itu gitu. Itu juga akhirnya kita tahu ya bahwa nanti mungkin kalau rekan masih berpikir bahwa harusnya logo haram saja, kita kan bisa share video ini ya. Mungkin kita bisa diskusi. Ada satu konten kreator saya suka karena beliau sangat aware dengan halal haram. Beliau lihat bahwa restoran saja yang sudah dapat logo halal itu kadang masih ada bermasalah, kayak mirin lah, pakai anciu dan sebagainya. Di dalam video ini juga saya ingin menyampaikan kepada Anda juga ya bahwa Anda juga tetap harus berhati ya. Kita mau makan makanan di mall gitu ya. Jangan tukarkan akidah Anda dengan tren makanan yang lagi rame. Ini bukan berarti suudzon, tapi hanya karena dia bertuliskan no pork, no lard, bukan berarti halal juga. No pork, no lard, tapi masih pakai anciu. Dagingnya import dari negeri yang proses penyembelihannya mungkin disetrum. Ya itu seperti itu. Ya, mungkin rekan akan berkata bahwa ribet banget mau makan aja. Tapi bagi kami orang Islam, rekan-rekan, dan saya juga ingat pesan teman saya Kak Rani selalu bilang bahwa setiap keribetan bagi orang Muslim dalam rangka ketaatan kepada Allah itu punya value di mata Allah, dan kita juga tidak menjadikan itu masalah. Perspektifnya seperti ini, karena di sebuah restoran itu kita ke satu negara, kemudian di situ tidak ada logo halal sama sekali, kecuali ada restoran yang stick mahal doang ya, ada stick mahal itu berarti Allah sedang memuliakan kita ya. Karena Allah memilihkan kita untuk duduk di restoran yang ada logo halalnya meskipun dia agak mahal. Dan begitulah harusnya seorang muslim ya. Kalau Ustaz Khalid kalau bilang Ustaz muslim itu ibarat kalau kita melihat satu pohon yang berbuahnya ranum dengan kaidah halalan dan thayyiban. Umat muslim tidak serta-merta mengambil semua buah yang ada di situ. Umat muslim hanya mengambil buah-buah yang layak saja gitu. Jatuh yang sudah busuk dimakan ulat, mereka tidak akan pilih itu semenggiurkan apapun itu. Karena dia punya satu kaidah bahwa hidup ini kita pinjam dari Allah, dan tubuh kita itu juga merupakan pinjaman. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengembalikan tubuh yang kita pinjam ini pada Rob kita dengan kondisi yang sebenarnya masih baik, dengan kesadaran itu ya bahwa kita pinjam dari Allah dan kita akan kembalikan. Dan apalah yang kita cari di dunia ini ya selain ridhonya Allah. Nah, saya yakin ya bahwa orang Islam itu setiap musibah yang dia dapatkan itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah dia itu untuk menghapuskan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya dengan menghindari makanan-makanan yang haram gitu ya. Itu juga kita menghindari hal-hal yang maksiat. Tidak menutup kemungkinan kita makanan yang mungkin syubhat ya, tapi sudah cukup membuat kita muntah. Iya, kenapa dek? Muntah gitu ya seminggu, karena Allah ingin membersihkan lambung kita. Dengan kita menjaga itu, ya Allah juga hidayah itu akan lebih mudah bagi kita. Dan hidayah itu teman tidak hanya tentang bisa sholat ya, bisa sedekah, tapi hidayah itu juga
untuk bisa mendapatkan gaya hidup yang lebih sehat, berpikir yang jernih, untuk mendapatkan ide. Apalagi kita seorang yang bekerja di industri kreatif, dan pernah kita bahas bahwa ide itu adalah hak prerogatifnya Allah. Sejungkir bagi apapun kita cari ide, kalau Allah tidak membukakan ide itu bagi kita gak akan dapat. Kita pernah membahas bahwa ide itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sakral, dan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sakral itu perlu cara yang baik juga ya. Dan salah satu adabnya juga, pertama minta dulu pada zat yang memberi ide, jaga asupan makanan kita agar ide-ide kita itu tetap bagus dan bermanfaat. Itu mungkin pengen yang ambil dari rumput nih ya. Alhamdulillah sudah lumayan nih. Dari sini sampai ke sana. Semoga video itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.